Selamat sore, Bapak Ibu yang ada di ibadah Zoom kesembuhan lewat MHI. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti Indrianti. Saya berusia 56 tahun. Saya tinggal di Kota Semarang. Saya adalah seorang pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, saat saya menerima vonis penyakit yang saya alami, yaitu kanker payudara, ya, dan getah bening. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, eh, saya seperti tidak bisa berkata apa, karena keluarga saya tidak mengalami itu. Tuhan kok kasih ke saya. Saat dibacakan, saya stadium 2B, dan itu cancer saya juga bentuknya pecah-pecah, bergerigi, serta menjalar ke getah bening. Bapak Ibu, saya hanya bisa menangis. Tuhan, apalagi untuk hidup saya? Tuhan, apalagi untuk hidup saya? Itu terus saya katakan. Seperti saya tantang Tuhan ternyata. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya karena saya seorang pegawai negeri, saya disarankan pengobatan melalui BPJS. Nah, setelah pengobatan itulah semakin hari saya semakin terpuruk Bapak Ibu, karena saya di minggu pertama pengecekan darah dan sebagainya itu baik, nah, namun hasil benjolan atau yang bergerigi tadi sudah stadium grade 2B. Akhirnya dokter mengatakan ibu ini sudah ganas, maka ibu harus segera dioperasi. Kalau ibu tidak mau dioperasi, maka kejar-kejaran nyawa ibu hanya 2 bulan. Bapak Ibu, bayangkan saya divonis 2 bulan hidup. Tentu saya menangis. Ya, Tuhan, inikah yang kau berikan bagi saya saat itu? Saya dengan melalui koridor begitu di rumah sakit saya menangis. Nah, terus anak saya mengatakan, Oma, percaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Mukjizatnya nyata asal Oma percaya Yesus adalah penyembuh. Yang membuat hidup Oma, mati Oma bukan dokter, namun Yesus. Oma percaya kan? Saya hanya menganggukkan kepala. Nah, Bapak Ibu, setelah saya divonis 2 bulan hidup, saya tidak bisa tidur. Setiap jam 1 pagi saya baru bisa tidur. Saya jam 11 malam melihat keluarga sudah tidur, saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya berdoa dengan meneteskan air mata mereka. Jadi seolah-olah saat itu saya masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Doa yang saya hanya meminta Tuhan kesembuhan, meminta, tetapi khawatir saya, Bapak Ibu. Nah, disitulah akhirnya setiap pagi saya bangun, saya mengatakan terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang kau berikan. Saya masih hidup. Besoknya begitu Bapak Ibu, selama 2 bulan. Ternyata Tuhan tidak memanggil saya. Saya masih berjalan. Nah, terus di bulan ketiga anak saya mengatakan, Oma, percaya, belum waktunya Oma dipanggil. Jadi Oma fokus pada kesembuhan, fokus pada apa yang dikatakan oleh dokter. Saya sudah tidak mau Bapak Ibu, saya tidak mau kembali ke rumah sakit karena saya trauma, ya, karena sudah divonis 2 bulan tadi. Saya trauma ke rumah sakit, saya akhirnya lari ke herbal, Bapak Ibu. Nah, di herbal tadi selama 1 tahun, ternyata juga tidak, perkembangannya mungkin lambat atau bagaimana, saya tidak tahu. Suami mengatakan supaya saya kembali ke medis, ganti dokter. Nah,
Itu saya terus ke medis, saya di rumah sakit, begitu, di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, saya dioperasi, dan saya di kemoterapi. Nah, Bapak Ibu, perjalanan saya saat operasi itulah saya ketemu SPOS. Semua itu campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak kenal SPOS itu dari mana. Tahu-tahu di HP saya. Ibu mau didoakan. Ini siapa kan begitu. Akhirnya saya mau didoakan. Nah, saat saya operasi, saya didoakan oleh tim SPOS. Semakin hari semakin rindu kepada Tuhan. Kekhawatiran itu akhirnya lepas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pengobatan yang saya alami itu tidak mudah karena saya mengalami kemoterapi. Rambut rontok, mual, muntah, diare. Bahkan saya sampai harus tambah darah dan harus diisolasi karena darah putih saya turun. Di situ pun tim SPOS mendoakan saya. Nah, inilah artinya Tuhan itu pakai Bapak Ibu untuk menguatkan kita semua lewat tim SPOS ini. Nah, Bapak Ibu, setelah saya mengalami kemo begitu, puji Tuhan, saya bisa bekerja semestinya seorang pegawai. Hari Senin saya berangkat jam 6:15, saya kembali jam 5 sore, setengah 6 saya baru sampai rumah. Itu saya berlaku sampai dengan Jumat. Nah, begitu kita sembuh, sehat lagi, minggu ketiga kemo lagi dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Nah, maka saya selalu rindu Bapak Ibu menyanyikan lagu pujian itu saya tidak pernah berhenti. Nah, lagu yang saya suka itu pertolonganmu begitu ajaib. Nah, itu pertolongan Tuhan begitu ajaib buat hidup saya dan buat hidup Bapak Ibu asal kita percaya. Yang saya lakukan adalah saya melepaskan akar permasalahan di hati saya, Bapak Ibu. Saya memaafkan orang-orang yang pernah menghina saya mungkin atau menyakiti hati saya. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Nah, disitulah plong Bapak Ibu. Kekhawatiran kita nggak ada. Yang ada saya sekarang selalu bahagia, bahagia, bahagia. Bahkan teman-teman saya mengatakan, Ibu sehat, Ibu happy. Nah, itu bukan karena saya Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Ya, dan saya juga meyakini bahwa tidak ada seujung rambut pun ya, saya jatuh tergeletak. Pasti Tuhan yang akan mengangkat. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, banyak sekali hal yang harus saya ceritakan ya, namun untuk pengobatan saya sampai detik ini pun saya selalu menggunakan obat medis selama 5 tahun Bapak Ibu. Ya. Nah, 5 tahun. Tetapi saya puji Tuhan Bapak Ibu pada bulan Januari tanggal 6 Juni Januari kemarin saya dinyatakan bersih dari kanker dan saya tetap harus menjalankan sebuah protokol kesehatan dengan baik. Bapak Ibu, saya setelah diberi hasil itu baik, bersih, begitu, saya hanya bisa menangis. Terima kasih Tuhan, semua karena Engkau. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang dirasakan saya, wah bagaimana ini kalau saya tidak sadar-sadar, saya tidak kembali ke Tuhan dengan benar, begitu Bapak Ibu. Mungkin, tapi Tuhan masih sayang kepada saya. Nah, bahwa penyakit yang Tuhan berikan kepada saya itu bukan Tuhan yang memberikan, tapi Tuhan izinkan Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Kita kembali kepadanya dengan benar. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih menderita sakit, jangan tawar hati, tetap percaya kepada Tuhan,
bahwa hati yang gembira adalah obat. Ya. Nah ini, jadi apapun yang kita rasakan, jangan Bapak Ibu terus down begitu ya. Bapak Ibu harus, kalau Bapak Ibu sedih seperti saya begitu, saya setel Bapak Ibu lagu rohani. Nah, ya, saya setel lagu rohani begitu. Di kantor saya juga sudah setel lagu, begitu. Untuk membangkitkan saya bahwa Tuhan itu ada di sebelah saya. Nah, jadi eh, Bapak Ibu selalu semangat menjalani proses penyembuhan Bapak Ibu semua. Dan ingat satu nama, Tuhan Yesus tidak akan melupakan. Tuhan Yesus pasti menyembuhkan kita semua orang yang percaya. Dan terima kasih sebelumnya kepada tim SPOS kembali, Bulani yang selalu memberikan firman-firmannya kepada saya. Luar biasa. Ya, saya sekarang mau bisa melayani Tuhan di kantor saya. Terima kasih Bulani dan tim SPOS. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.